Ihwani ibadallah, kalau kemarin-kemarin saya membahas tentang neraka dan juga siksaannya, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak membahas juga terkait dengan surga dan juga kenikmatannya. Akan tetapi ketika kita berusaha menggambarkan tentang kenikmatan surga, yang jelas kenyataannya nanti surga itu jauh lebih nikmat, jauh lebih indah daripada apapun yang kita gambarkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya surga itu adalah mala ainun ro'at, sesuatu yang belum pernah kita lihat, wala udunun sami'at, dan sesuatu yang tidak pernah kita dengar, wala khotoro fi qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas dalam benak kita. Itu tentang surga. Sampai-sampai ada kitab khusus karangannya Sayyid Muhammad, judulnya Mala Ainun Ro'at. Meskipun surga itu tidak bisa digambarkan, akan tetapi faktanya Al-Quran dan Al-Hadis banyak menjelaskan tentang sifat-sifat surga. Itu banyak sekali. Oleh karena itu, hari ini saya akan sampaikan terkait dengan beberapa sifat surga, kenikmatan surga yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang tentu saja semua sifat-sifat tersebut terangkum dalam kitab yang terkenal yang membahas tentang surga dan neraka, yakni sifat Daqaiqul atau kitab Daqaiqul Ahbar. Mulai dari sifat 7 surga. Imam Wahab berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu menciptakan surga itu lebarnya seperti langit dan bumi. Adapun panjangnya tak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari kiamat tiba, maka 7 bumi dan 7 langit hilang, dan tempat bumi dan langit itu menjadi bagian perluasan surga, sampai seluas-luasnya untuk menampung penghuninya. Surga itu seluruhnya ada 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat lainnya sepanjang perjalanan 500 tahun. Sungai-sungainya terus mengalir dan buah-buahnya bergelantungan. Di dalamnya terdapat beraneka barang yang menggiurkan dan menyenangkan, enak dirasakan dan sedap dipandang. Ada istri-istri yang masih suci, belum pernah tersentuh, berupa bidadari-bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cahaya mereka itu bergemerlapan bagaikan permata yakut dan marjan. Mereka tidak memandang selain kepada suaminya, tidak pernah disentuh oleh siapapun sebelumnya, baik oleh jin maupun manusia. Mereka tetap perawan dan setiap kali suami mereka menggaulinya merasakan keperawanan itu. Bidadari itu mengenakan beraneka ragam dan model pakaian yang berwarna-warni sebanyak 70 yang lembut dan halus dan enteng, tidak memberatkan badannya. Baju-baju sebanyak itu lebih enteng daripada rambut-rambut di badannya. Sumsumnya terlihat dari balik dagingnya, dan tulangnya terlihat dari balik kulitnya. Sebagian minuman berwarna merah di dalam botol hijau atau minuman berwarna merah di dalam botol putih. Dan kepala-kepala mereka itu memakai mahkota berlian bertahtakan yakut. Lalu sifat pintu-pintu surga. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, surga-surga itu memiliki 8 pintu yang terbuat dari emas dan dihiasi dengan permata. Di atas pintu pertama terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Pintu pertama adalah pintu para nabi, para rasul, orang-orang yang gugur dalam perang membela agama Allah, dan orang-orang yang dermawan. Pintu kedua adalah pintu orang-orang yang sholat, yang baik wuduknya dan memenuhi rukun-rukunnya. Pintu ketiga adalah pintu orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan senang hati. Pintu keempat adalah pintu orang-orang yang beramar ma'ruf dan orang-orang yang mencegah kemungkaran. Pintu kelima adalah pintu bagi orang-orang yang memelihara syahwatnya dan mengumbar dari nafsu yang buruk. Pintu keenam adalah pintu bagi orang-orang yang telah menjalankan ibadah haji dan umroh. Pintu ketujuh adalah pintu bagi orang-orang yang berjihad, berjuang membela agama Allah.
Sedang pintu ke-8 adalah pintu bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memejamkan matanya dari perbuatan dan sesuatu yang haram. Orang-orang yang melakukan kebaikan seperti berbuat baik kepada orang tua, mempererat tali silaturahim dan lainnya. Surga itu jumlahnya ada 8 macam. Yang pertama, Darul Jalal, yaitu surga yang terbuat dari mutiara putih. Lalu Darussalam, yaitu surga yang terbuat dari yakut merah. Ada Jannatul Ma'wa, yaitu surga yang terbuat dari zabarjud hijau. Lalu Jannatul Khuldi, yaitu surga yang terbuat dari marjan yang berwarna merah dan kuning. Yang kelima, Jannatul Naim, yaitu surga yang terbuat dari perak putih. Yang keenam, Jannatul Firdaus, yaitu surga yang terbuat dari intan putih. Lalu ada Jannatul Aden, yaitu surga yang terbuat dari intan putih. Lalu ada Darur Qoror, yaitu surga yang dibuat dari emas merah. Surga Darul Qoror adalah surga yang paling utama bila dibandingkan dengan surga yang lain. Surga ini mempunyai 2 pintu yang terbuat dari perak. Jarak antara setiap pintu adalah sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Adapun bangunan yang ada di dalamnya terbuat dari bata emas dan bara perak. Tanahnya dari misik, debunya dari ambar, rumputnya dari za'faron, gedung-gedungnya dari mutiara, panggungnya dari yakut dan pintunya dari jauhar. Di dalam surga terdapat sungai yang namanya Sungai Rahmat yang mengalir ke seluruh surga. Kerikil-kerikilnya dari mutiara yang sangat putih, yang lebih putih dari embun dan lebih manis dari madu. Di dalam surga terdapat sungai yang namanya Kautsar, yaitu sungai Nabi Muhammad SAW, yang pohon-pohonnya dari intan dan yakut. Di dalam surga juga terdapat sungai Kafur, sungai Tasnim, sungai Salsabil, dan sungai Rohikul Makhtub. Dan di belakang sungai-sungai tersebut terdapat sungai-sungai lain yang tidak terhitung jumlahnya. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, di malam aku diisrokan ke langit, telah diperlihatkan kepadaku seluruh surga. Maka aku melihat 4 sungai. Sungai pertama dari air yang tidak berubah warnanya. Kedua, sungai dari air susu yang tidak berubah warnanya. Ketiga, sungai dari arak khomer. Dan keempat, sungai dari madu yang sangat kuning sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Fiha anharum mimma in khairi asin wa anharum min labanil lam yatakhayyar ta'mu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khomer yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, bersih dan jernih. Quran Surat Muhammad ayat 15. Maka saya tanyakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, dari manakah datangnya sungai-sungai ini dan kemana mengalirnya? Malaikat Jibril menjawab, sungai itu mengalir ke telaga Al-Kautsar, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Maka tanyakanlah kepada Allah agar Dia memberitahu dan menunjukkan kepadamu. Maka berdoalah Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Kemudian datanglah seorang malaikat pada beliau dan memberi salam, seraya berkata, wahai Muhammad, pejamkanlah kedua matamu. Maka aku pejamkan mataku. Lalu malaikat itu berkata, bukalah kedua matamu. Maka aku buka kedua mataku. Tiba-tiba aku berada di bawah pohon, dan aku lihat kubah dari intan putih yang memiliki pintu-pintu dari yakut hijau, dan kuncinya dari emas merah. Andai kata semua makhluk yang ada di dunia, baik jin atau manusia, berhenti di atas kubah itu, sungguh mereka hanya seperti burung yang hinggap di atas gunung. Maka aku melihat 4 sungai tadi mengalir dari kubah itu. Ketika aku ingin kembali, malaikat tadi bertanya kepadaku, kenapa engkau tidak masuk ke dalam kubah itu? Aku menjawab, bagaimana aku bisa memasukinya sedangkan pintunya tertutup? Dia berkata, bukalah dia. Aku bertanya, bagaimana aku harus membukanya? Lalu dia berkata, kuncinya ada di tanganmu. Aku berkata, apakah itu?
Dia menjawab, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan ini dulu saya pernah ngaji kitab Kifayatul Asqiya, di sana juga ada ini. Ketika aku dekat dengan kubah itu, maka aku baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka terbukalah kunci itu, lalu aku masuk ke dalamnya. Maka aku melihat sungai-sungai itu mengalir dari 4 tiang kubah. Ketika aku hendak keluar, maka malaikat itu berkata kepadaku, apakah engkau telah melihat dan mengetahui? Aku menjawab, ya. Malaikat itu berkata kepadaku, lihatlah sekali lagi. Ketika aku melihatnya, maka tertulis di atas 4 kubah tersebut lafal Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku melihat sungai, air itu keluar dari mimnya lafaz Bismi, sungai susu keluar dari huruf haknya lafal Allah, sungai arak keluar dari mimnya lafal Ar-Rahman, dan sungai madu keluar dari mimnya lafal Ar-Rahim. Maka aku baru mengerti bahwa asalnya sungai-sungai tersebut dari lafal basmalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, barang siapa yang mengingatku dengan nama ini dari golongan umatmu dengan hati yang tulus ikhlas, lafal Bismillahirrahmanirrahim, maka akan aku beri minum dia dari 4 sungai ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi minum kepada ahli-ahli surga itu dengan air surga pada hari Sabtu, memberi air minum dengan madu surga pada hari Minggu, dengan susu surga pada hari Senin, memberi minum dengan arak pada hari Selasa. Saat mereka minum, maka mabuklah mereka, lalu terbanglah ahli surga itu selama 1000 tahun hingga mereka berhenti pada suatu gunung yang besar dari kasturi yang harum semerbak baunya. Sungai Salsabil mengalir di bawahnya, maka minumlah mereka pada sungai itu tepat pada hari Rabu. Kemudian terbanglah mereka selama 1000 tahun hingga berhenti pada suatu istana yang indah. Di dalamnya terdapat ranjang-ranjang yang tinggi dan beberapa gelas yang sudah disediakan sebagaimana yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Maka duduklah setiap orang dari mereka di atas ranjang, lalu datanglah pada mereka minuman zanjabil, kemudian mereka meminumnya tepat pada hari Kamis. Setelah itu mereka dihujani oleh awan yang putih selama 1000 tahun, sehingga mereka sampai ke tempat duduknya orang-orang yang benar atau siddiqin. Pada waktu itu tepat pada hari Jumat, mereka duduk di atas hidangan yang kekal abadi. Turunlah pada mereka arak yang telah dilak dengan minyak kasturi, yusqauna min rahiqim makhtum, itu kalau di Quran. Kemudian mereka membuka lak tersebut dan mereka meminumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, mereka itulah orang-orang yang melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan yang buruk. Wallahu a'lam.